Kalau sel apapun bisa kita kembang biakan, berarti apakah dengan berkembangnya teknologi lab cultured meat ini atau lab grown meat ini, Hah. orang juga akan mengalami peningkatan kanibalisme? Oke, balik lagi bareng gua Riko di podcast Berani Bertanya Kok Bisa. Nah, kita kan di sekitar kita tuh udah banyak teknologi. Itu semua dibikin ya sama manusia gitu kan. Tapi pernah nggak mikir kalau teknologi yang atau sesuatu yang bahkan kita sering konsumsi itu dibuat sama manusia dan nggak usah lagi ditumbuhkan secara alami, yaitu daging. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang, meatless revolution. Siapa tahu mungkin kita di masa depan akan bisa menikmati daging yang selama ini kita harus tumbuhin gitu ya dari sapi, dari ayam, tapi ini dari lab, dibuat sama manusia dan kita makan layaknya kayak daging. Nah, itu yang akan kita bahas. Apakah itu bisa? Apakah itu akan terjadi? Apakah itu akan merubah sistem kehidupan manusia? Itu yang akan kita bahas. Dan pastinya gue nggak akan sendiri. Kita bareng satu lagi teman kok bisa, namanya Mas Aziz gitu. Jadi Mas Aziz ini tuh seorang pengajar juga seorang researcher di bagian food dan paling enak sih gue bacain dulu aja nih si prestasinya ya. Jadi Mas Aziz itu tuh udah berhasil mendapatkan sebuah award, Young Scientist Award di tahun 2018 di bagian Food Science and Technology by International Union of Food Science and Technology. Sama satu lagi dia juga Outstanding Lecture, dosen berprestasi di tahun 2019 Faculty of Agricultural Engineering and Technology di IPB University. Gitu. Oke, langsung aja kita panggil. Welcome, Mas Aziz. Halo, Oke, apa kabar, Mas? baik, baik, baik kok. Oke, iya iya. Eh, Gini, Mas, biar enak, kita pengen pengen kenal Mas dulu nih sebelum kita langsung mulai ke topiknya. Kasih kita satu Boleh. fun fact yang menarik, nggak usah ada hubungannya sama topik ini nggak apa-apa. Percaya nggak percaya, saya ini pecinta wuxia. Jadi drama Cina yang ada Hah? wuxianya, saya itu fan daripada semua drama itu. Riko bisa Oh, sebutin drama wuxia Chinese Mandarin, saya bisa tahu itu. Tapi saya nggak tahu nama pemainnya, tapi saya tahu judulnya isinya apa gitu. oke. Kok bisa suka? Apa ya? Dari kecil itu suka lihat ini sih, apa film-film action. Tapi kalau bisa yang ada berantem berantemnya kayak silat, yang gitu-gitu. Oh, Jadi pasti yang suka sering tuh. muncul di TV ya? Wah ya, Ah, iya gitu. iya saya Tapi juga. Hah? lucunya cuman Mandarin doang, Hmm, cuman kalau Mandarin yang doang. kayak berarti kayak Boboho gitu juga suka dong? Enggak, kalau kalau Oh Boboho, beda? saya tuh drama sukanya. Yang Oh, agak ya diputer sana diputer sini lah ceritanya. Jadi rada-rada gimana gitu. I see, I see. Oke, ya ya berarti seorang dokter juga punya kesukaan yang mirip kayak kita sehari-hari ya Mas. Ya, ya. Oke Mas, kita bakal langsung aja nih ke topiknya. Jadi ini sistemnya kita udah kumpulin pertanyaan, akan saya langsung tanyain. Jadi Mas boleh langsung jawab aja ya, biar Boleh. biar enak karena audiens nggak akan pasti nggak sabar gitu buat tahu jawabannya. Jadi tuh nih yang pertanyaan pertama terkait meatless ini gitu ya. Bukankah kan sapi di dunia itu tuh banyak banget gitu ya. Kita tahu di mana-mana sapi gitu kan, di mana-mana daging. Jadi apa urgensinya sampai akhirnya kok kita udah mulai bergerak ya ke daging palsu ini gitu. Si meatless tadi kan daging palsu tuh. Ya, kalau misalnya pergerakan, kenapa akhirnya kita maju ke meatless ini kan sebenarnya nggak tiba-tiba ya, kok. Jadi kalau misalnya kita lihat secara histori kan bumi ini dulu kan ya yang ngisi kan sedikit ya jumlahnya ya, gitu. Tapi kan Hmm. populasi meningkat, meningkat, meningkat. Nah, kalau orang bertambah banyak kan artinya semakin banyak mulut yang harus dikasih makan, Hmm. gitu. Nah, kalau kita berbicara makanan kan berarti ada sumber-sumbernya. Ya, ada sumber protein hewani itu bagus. Nah, orang berarti harus makan daging yang basisnya hewani seperti itu. Nah, sementara orang tambah banyak, areal semakin sempit. Nah, harus cari solusi kan? Ya. Solusinya apa? Solusinya ya kita mencoba membuat daging dari pertama nggak langsung meatless kok. Pertama itu orang cari dulu alternatifnya itu dari basis tanaman, tapi dibentuk seperti Oh, daging.
ya kan Kayak namanya. jamur-jamur gitu ya biasanya ya suka ada Ya, ya? jamur, orang suka nyebutnya Ah, plant based ya, plant based iya. meat gitu kan. Nah, ke situ dulu. Cuman kan itu ya bagus bagi orang-orang yang punya apa? Preferensi memakan kayak orang-orang vegan gitu kan. Itu Mhm. cocok. Tetapi bagi orang-orang yang penyuka daging kayaknya kok kurang pas ya gitu. Kurang cocok ya gitu kan. Nah, jadi meatless apa namanya? Namanya itu orang nyebutnya lab cultured meat. Ada yang nyebutnya in vitro meat gitu kan. Macam-macam sebutannya Mmm. kok. Ada yang animalless meat gitu kan. Macam-macam lah sebutannya gitu kan. Sebenarnya udah dimulai tahun 1930. Cuman waktu itu kan teknologi Oh, belum berkembang dengan baik. Nah, baru yang membiayai ini kan orang Google ya. Yang membiayai penelitian ini sebenarnya orang Google, salah satu ya inilah direktur atau CEO Google, saya lupa heeh. tepatnya. Dan dia membiayai satu profesor di Maastricht ya, Maastricht University itu di Belanda. Itu baru penelitiannya itu baru keluar itu 2013. Profesor apa ya namanya ya? Mark Post namanya. Mark Post Mmm. 2013. Nah, itu di Belanda penelitian ini dan akhirnya dapatlah apa namanya lab culture atau lab grown meat ini. Gitu. Jadi kenapa Oke. orang berpindah ke sana? Karena tadi itu orang melihat bahwa oke, okay, kita butuh nih kebutuhannya tinggi sementara persediaannya itu semakin lama semakin menipis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita push untuk memproduksi daging dari apa binatang yang biasa diternakkan gitu kan, itu ternyata banyak merusak lingkungan. Oh. Nah, Cuman, untuk beberapa Mas, mhm, ada data nggak kayak di orang di dunia dalam sehari itu konsumsi berapa ton gitu? Sebelum kita lanjut nih, oke. biar kebayang. Datanya adalah per 2050 Heeh. populasi di dunia itu akan mencapai sekitar 9,7 sampai 10 miliar per 2050. Nah, Oke. diperkirakan merek menyebutnya itu merek Millipore ya. Menyebutnya itu akan terjadi peningkatan sekitar 60 sampai 80% atas konsumsi daging. Wah, Jadi bisa kebayang ya. gila. Iya iya, Jadi hampir 2 kalinya ya. oh iya, makanya itu yang harus diantisipasikan Itu gitu. berapa ton, Mas? Ada nggak datanya? Biar lebih Berapa kebayang ton? nih. Kalau berapa tonnya itu per hari itu ya, kita itu harus mengasup protein untuk satu orang dewasa ya. Kalau basisnya orang Indonesia, kalau konsumsi Indonesia itu harus sekitar Oke 60 gram per hari orang. Harus konsumsi 60 sampai 66 oke. gram protein. Coba Mmm, bayangin, protein. Protein kan nggak cuma dari daging ya, bisa dari tanaman-tanaman yang lain. Tetapi kan iya. sumber utamanya adalah daging. Jadi katakanlah misalnya 2/3 dari 60 itu, berarti itu sekitar 40 gram orang makan Mhm. daging per hari. Gitu. Kalikan dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 275 juta. Nah, kalikan dengan Oh, penduduk dunia yang nanti 10 miliar. Lumayan tuh, iya iya. lumayan. Sangat-sangat lumayan jumlahnya. Gitu. Oke oke. Terus tadi yang saya kepotong Ya, yang terkait dengan apa namanya ketika jumlah penduduk naik ya orang ah, harus makan daging dan juga ada orang preferensi tersendiri kan misalnya gini mhm, ada orang yang mau makan daging kalau memang dia itu memang daging banget gitu nah ini kan mmm, preferensi-preferensi kayak gini kan kita nggak bisa tutup ya karena kan itu berkembang dengan waktunya gitu nah preferensi inilah yang membuat orang akhirnya oh saya lebih menyukai culture meat daripada plant based meat walaupun ada alternatif plant based meat gitu nah makanya muncullah oke. teknologi ini gitu. Terus tuh sempat ada research kan, orang atau seorang anak yang makan daging sama seorang anak yang ya vegan lah katakanlah ya, mayoritas sayur-sayuran, pertumbuhannya itu lebih lebih bagus yang daging. Itu bener nggak? Dan berarti kan kalau misalkan kita akhirnya harus mengurangi daging tadi, eee, ya pertumbuhan kita kan akan terganggu ya? Ya, intinya begini, mmm, saya tidak ingin menyinggung siapapun ya, tetapi maksud saya gini, makan itu kan yang Maha Kuasa itu kasih kita pilihan ya. Maksudnya, Mmm, kenapa sih banyak sayur mayur berwarna-warni, terus ada produk daging-dagingan gitu kan. Kan supaya kita bisa, apa ya, mengatur pola konsumsi kita dengan baik kan gitu. Nah, kalau pola konsumsinya monoton, nah itu bisa mengakibatkan penyimpangan tertentu, gitu. oh, Kalau pola konsumsinya misalnya uh, Riko nih gitu konsumsinya nasi terus tiap hari gitu kan bisa-bisa gula darahnya naik heeh gitu kan tapi bagaimana kita mengkombinasikan apa yang kita konsumsikan heeh, gitu kan
Nah, itu yang perlu kita kita pahami sebenarnya dalam mengkonsumsi makanan. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ada grup yang konsumsi hanya sayur, ada grup konsumsi daging, ternyata pertumbuhannya lebih bagus dengan daging karena memang nutrisi daripada daging itu jauh lebih baik daripada yang plant based gitu. Hmm, oke oke. Nah, berarti kan habis itu Tetapi ada oh ya tapinya. ya, In a long apa? term, kalau daging terus masalah juga di akhirnya gitu. Itu kan Hmm, penelitian itu kan hanya oke sampai pada level ini gitu. Coba dilanjutin terus. Nah, bisa berbeda tuh outputnya gitu kan. Nah, iya itu iya jadi iya. itu yang harus kita jaga. Jadi saya sih lebih menyarankan sih tidak usah harus memilih ya konsumsi kombinasikan saja gitu. Hmm, oke Gitu oke. kalau kalau masalah Dan perbandingan. tadi tuh, kan daging buatan itu katanya tetap butuh juga hewan hidup kan sebelumnya gitu, untuk bikin daging buatan berarti sebenarnya useless dong. Karena kan sama aja. Kita butuh sapi hidup untuk jadi daging buatan. Kenapa nggak sapinya aja langsung jadi daging gitu? Sebenarnya nggak useless ya. Jawabannya itu enggak sebenarnya. Karena begini, di dunia ini kan ternyata ada organisasi orang yang dia itu sukanya itu apa ya? em, dia tidak ada kayak apa ya namanya itu organisasi atau movement lah ya, movement Mhm, gitu nggak mau menyakiti hewan gitu loh, ya kan? Nggak mau menyakiti hewan sama sekali iya. gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara lab grown meat ini sebenarnya adalah kita memerlukan hewan hidup nggak? Iya memerlukan, tetapi kita tidak menyakitinya. Kenapa tidak menyakitinya? Ya orang bisa bilang, ya itu kan tetap menyakiti. Nggak, kita cuma mengambil satu sel terkecil dari dia, oke? Cara produksi lab grown meat itu kan gitu kan. Kita ambil satu Hmm. sel tertentu, lalu setelah itu selnya itu kita biakkan. Nah, jadi nanti menjadi sel line. Nah, dari sel line ini kita masukkan ke bioreaktor, di mana ada media pertumbuhannya. Nah, sel itu nanti tumbuh. Nah, ketika dia tumbuh, nah dia berubah bentuk, tumbuh menjadi daging. Seperti itu. Oh berarti satu sel itu tuh si sapinya nggak perlu dibunuh? Oh enggak, tidak perlu dibunuh sapinya. Oh, Tidak perlu dibunuh, gitu. Karena dia cuma diambil satu sel. Nah, dari satu sel ini kan tadi saya bilang dibiarkan menjadi sel lain. Nah, sel lain hmm. ini nanti inilah menjadi cikal bakal masuk ke bioreaktor seperti itu, ya kan? Oh, Nah, itu oh, yang harus kita apa namanya? Ketahui. Sehingga makanya tadi bahwa ini menyakiti binatang juga atau tidak. Makanya banyak orang pecinta-pecinta hewan juga mereka mau sepertinya mau ya. Kalau dari survei-survei yang kita lihat dari survei-survei apa saintifik, mereka mau untuk mengkonsumsi lab grown meat ini karena mereka merasa bahwa ini less gimana ya, less damage lah kepada hewan-hewan itu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa saya katakan tidak useless? Karena kalau misalnya kita mengadopsi teknologi ini sebagai alternatif ya, um, kita itu kan akhirnya mengurangi jumlah apa namanya slaughtering animals dan segala macam atau menumbuh hmm. kembang biakan animals gitu. Nah ini kan bisa mengurangi yaitu tadi yang saya bilang carbon footprint, kerusakan lingkungan, meningkatkan sustainability dan seterusnya. Gitu. Jadi makanya Oke mereka lebih oke. lebih menarik ke sana. Nah tadi itu kan satu sel, terus dia bisa berkembang ya kan, tumbuh. Hmm. Berarti cuma dari satu itu aja udah bisa memenuhi semuanya gitu. Bisa bikin Bisa sebanyak banyak. mungkin daging. Nah, ada cuman ya, tergantung dari seberapa besar bioreaktor kita kan gitu kan. Itu tuh kayak mesin gede gitu atau gimana Iya, sih? bioreaktor itu anggap aja kayak tabung silinder besar gitu kan. Heeh. Nah, yang mana di dalamnya kita isi medium, nanti sel itu tumbuh di situ. Gitu. Oke. Kayak tong besar lah, kalau orang umum Iya mungkin iya. tahu tong gitu kan. Nah, di dalamnya ada medium gitu kan. Medium itu kayak cairan, di mana nanti kita tambahkan sel lainnya di situ. Oh, berarti kalau misalkan kita bisa nggak numbuhin sel sapi dari sel sapi yang udah kita tumbuhin? Kan oh, misalkan nih, ini sel yang pertama nih, kita ambil dari sapi. Kan dia tumbuh. Ambil lagi sel yang tumbuh ini buat bikin yang baru lagi. Ya Jadi itu dia sapinya yang cuma saya satu bilang nih. tadi. Sel line, itu namanya sel line. Jadi diambil Oh, satu, dibuat dulu jadi sel line, jadi banyak sel. Nah, banyak sel baru culture masing-masing. Dan bisa kamu simpan loh selnya loh. Kamu bisa 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 apa awetkan selnya, dibukukan. itu tuh dalam bentuk apa sih? Sel ya mungkin dia kayak cairan tetesan gitu, ya Oh, kan? oh, saya kira kayak kayak seonggok daging kecil gitu. Oh enggak. Ini kan kita berbicara sel. Kalau seonggok daging udah jaringan dia, ya kan sel-selnya Oh, membesar jadi jaringan, gitu kan?
Oh, kalau gitu beneran cuman satu sapi aja bisa buat menghidupi selamanya dong? Ya, tapi Asal asal tabungnya tadi ada? ya tergantung fasilitasnya ya, tergantung Oh, fasilitasnya gitu. oke. Karena mungkin itunya yang mahal ya si fasilitasnya ya? Betul, betul. Berarti, sampai berapa lama tuh kita bisa mengkonsumsinya? Misalkan hari ini nih kita bikin selnya, tumbuhinnya berapa lama? Kan kalau kita nungguin sapi kan tahunan ya, sampai dia akhirnya dewasa. Ya, ya. Itu tergantung ya, tergantung daripada teknologinya. Ada mungkin dalam 24 jam, ada mungkin dalam 2 hari 48 jam. Tergantung gini. Jadi sel itu bisa tumbuh itu karena ada faktor pendukungnya untuk tumbuh. Faktor pendukungnya Oke. itulah nanti yang ada di dalam bioreaktor itu yaitu media penumbuhnya, gitu kan? Media Heeh. penumbuhnya. Nah, itu yang harus kita kontrol. Nah, di dunia sekarang sedang kejar-kejaran. Kejar-kejaran apa? Mereka mau mencari media tumbuh yang paling murah. Nah, sekarang kalau saya baca di apa namanya? Di UK gitu kan. Bukan UK, di Amerika Serikat itu per kilogram daging lab culture meat itu ya, itu biayanya itu membutuhkan sekitar 5 sampai 6 dolar. Udah mirip nggak kayak daging biasa? Ya, 5 sampai Mmm, 6 dolar itu 90.000 per kilo. Murah? Itu yang Mereka buatan mau kayak maksudnya? iya, mereka mau turunin lagi harganya Wah, gitu. best. Nah, jadi maksud saya gini, pertama kali teknologi ini keluar mahal, mediumnya itu mahal, tetapi kan science itu dynamic ya. Orang Iya. cari terus gimana nih supaya harganya lebih murah, lebih murah. Ya, contoh kasih yang paling gampang lah, PCR. Iya iya. Waktu pertama kali kan Oke, masih langka, orang masih belajar kan, masih ini kan. Wah, mahal iya iya. sekali. Nah, sekarang ya cukup murah kan? Artinya kan Iya. orang apa namanya? Kejar terus gitu. Kejar terus gimana nih supaya bisa murah gitu. Nah, kurang lebih begitulah analoginya ya. Gitu. Tadi itu saya tuh, penasaran, 1 sel yang bisa tumbuh selama 24 jam itu tuh udah bisa dikonsumsi gitu? Atau Hmm, segede apa gitu kalau misalkan diibaratin? Karena kan saya tetap ngebayanginnya dia dia tumbuh jadi daging ya. ya. Nah, jadi gini, lab culture meat itu sampai saat ini dia itu masih bentuknya onggokan ya. Paham nggak maksudnya Mmm, ongkokan? Jadi dia kayak sel. Rico pernah ini nggak? Pernah lihat daging dihancurin pakai meat mincer? Daging hancur iya, tau pernah lihat daging giling? pernah pernah Nah pernah. kayak gitu tuh hasilnya, gitu kan? Oke. Gitu. Jadi Oh, hasilnya seperti itu. Makanya cocoknya memang lab grown meat ini sampai saat ini ya penggunaannya tuh memang untuk burger gitu kan, untuk patty yang model-modelnya kayak mmm, gitu. Nah itu yang apa namanya? Ya salah satu masih keterbatasannya lah ya, boleh kita katakan ya. Jadi dia bentuknya kayak mincemeat gitu loh. Nah, mincemeat. I Nah, jadi see. kalau kita bikin bentuk lempengan kayak burger, nah itu lebih mudah. Nah, makanya Oke. sekarang ada teknologi lagi mereka keluarkan. Gimana kalau misalnya kita pengen culture meat itu kayak tea steak, ya kan? Ah, Kayak makan steak gitu kan. Nah, kalau dia iya iya. kayak mau makan steak, sekarang ada perusahaan di Amerika itu memproduksi namanya scaffold. Scaffold itu kayak cetakan di mana nanti daging itu bisa menempel, jadi kayak bentuk steak. Mmm, Gitu. Itu I teknologi see. gitu. Jadi oke, kita udah dapat formula dasarnya. Nah, tinggal nih gimana inovasi selanjutnya ke depan kan gitu kan. Orang kan selalu pengen lebih dan lebih ya. Gitu. Iya Dan iya. sains harus bisa menjawab itu gitu. Tapi, untuk sekarang tuh cuma bisa daging sapi aja atau ayam bisa, bahkan tumbuhan bisa? Untuk ayam sudah ya. Di Singapura kan sudah ya. 2020 kan Singapore Food Agency sudah apa namanya? Merestui lah ya bahasa ininya. Sudah Oke. menyetujui bahwa lab culture meat untuk chicken kan udah ya. Nah, di Singapura sekarang lagi didirikan salah satu perusahaan komersil untuk nggak cuma chicken tapi untuk beef gitu. Fasilitasnya bagus banget Mmm. gitu. Jadi untuk Asia saya rasa Singapura pemegangnya leadernya untuk Oh, teknologi deket ini. banget sama kita ya? Deket banget. Iya iya. Nah, berarti kan kalau saya simpulin kayaknya tuh itu semua sel makhluk itu bisa ya? Bisa. Saya kayak kayak mikir liar aja sih, kalau sel manusia bisa. Nggak, ini tahu ini kan nggak etis atau nggak mungkin dilakukan, cuman berarti possible dong, karena kan makhluk hidup juga gitu kan. Lah bukannya sudah dilakukan dulu yang Human Hah? Project itu yang ditutup.
Ah, gimana gimana? Nggak, saya nggak tahu. Iya, Maksudnya dia bikin daging manusia juga gitu? ya itu dulu cerita yang Halo? cloning yang udah Nah, ditutup proyeknya yang di Amerika. Dulu kan udah pernah juga di oh, hewan, halo? Dulu kan hewan udah pernah di iya iya, halo cloning. halo. Iya iya. Manusia juga dulu sempat itu human human project. Human project juga sempat tuh dilakukan dulu kan, sempat ditutup karena uh, melampaui the creator kan gitu. Astaga. Gitu. Itu berarti berupa ya berarti berupa onggokan daging juga ya, yang di-cloning itu ya? Oh, kalau cloning beda cerita. Kalau cloning ya namanya cloning, ya kayak kasar kalau kasarnya saya clone Rico ya hasilnya Rico gitu. Oh, Kalau lab culture oke meat kan oke. masih tadi itu kayak mince meat tadi itu gitu. Ya kan? Jadi makanya tadi saya katakan Wah, bahwa teknologi ini tidak tiba-tiba 2013 keluar. Mulai dari tahun 1921, 1930 udah ada benar sebenarnya gila. pemikiran-pemikiran inisiator atau fondasinya sudah ada gitu. Oke, I see I see. Oke, balik lagi ke daging buatannya tadi yang emang kita konsumsi ya. Eee, kapan kita benar-benar bisa merasakan itu semua jadi budaya di kita gitu? Karena kan mungkin sekarang, oh masih di Singapura, cuma di Singapura juga kan udah deket ya, dan harusnya kan sebentar lagi akan Hmm. diadaptasikan ke kehidupan kita. Kira-kira kapan kita Hmm. beneran jebret gitu, semua daging buatan? Kalau menurut saya untuk Indonesia masih lama ya, masih lama. Mungkin mungkin Mmm, 2050 juga masih sedikit mungkin akan ada satu karena dua mahal? restoran. Di Indonesia masih cukup lama menurut saya. Bukan mahal ya. Di kita itu kan masih resource-nya masih cukup tinggi ya. Ya, resource-nya masih cukup tinggi. Tadi yang saya katakan, kita itu makan kan habit ya, Ko ya. Habit, kebiasaan kan. Terus kita setelah makan kan juga butuh sensasi puas gitu kan. Nah, ini yang Mhm. yang menurut saya ini yang disebut dengan consumer preference. Maksudnya konsumen itu ketertarikannya kemana kan gitu. Nah di Indonesia mungkin untuk middle up mungkin bisa masuk tuh nanti. Tapi kalau middle down Mmm, kayaknya tidak. Karena kan itu preferensi. Orang di kampung masih bisa, saya masih bisa pelihara ayam, ngapain saya konsumsi itu, gitu loh. Jadi itu mungkin di Indonesia mmm. akan agak lama ya masuknya. Beda kalau di Singapura dia mau melihara ayam di mana dia pelihara ayam? Di atas Oh, genteng, iya iya. gitu. Oke, cuman akan ada di, pihak yang dirugikan nggak ketika nanti semua udah rasanya sih ini akan makin jadi tren ya, entah Hmm. kapan gitu. Siapa yang akan Perkembangan dirugikan? teknologi pasti akan mengalami masa transisi. Jadi kalau ditanya ada nggak pihak yang dirugikan? Ya mungkin akan ada. Contoh misalnya pihak-pihak peternak. Apalagi kalau peternaknya peternak besar ya. Itu yang Mhm. pertama. Terus yang kedua rumah potong. Oh, iya Nggak ada iya. lagi yang potong hewan. Ya pastilah transisi kan. Tetapi apakah transisi ini, maksudnya gini, apakah yang dirugikan ini setimpal dengan apa yang akan kita dapatkan? Kan gitu aja kan. Ini kan masalah timbangan aja. Ketika teknologi baru masuk, gitu kan, ya teknologi baru masuk, ada masa transisi, orang akan menimbang. Oke, mungkin petani, peternak lah ya, peternak, rumah potong, ya gimana, pasti akan berkurang ya jumlahnya, gitu. Tetapi Mmm, apa gain yang kita dapatkan? Apa yang kita gain dari sini? Oh, lingkungan kita menjadi preserve kan gitu kan. mhm. Bumi ini menjadi lebih sustain kan gitu kan. Nah, itu Iya yang iya. ditimbang gitu. Itu yang ditimbang gitu. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa akan ada pihak dua, ya ada. Tetapi apakah ada hal yang kita dapatkan dari sini? Ada juga gitu. Jadi timbangannya itu aja. Oh, ternyata yang didapatkan mungkin lebih baik, makanya teknologi ini bisa masuk dan bisa komersil. Kalau misalnya Mmm, timbangannya ternyata tidak lebih baik, ya nggak akan masuk ke level komersil. oh, Gitu iya kok. iya. Dan kalau dipikir-pikir tuh, kan ini daging, buatan ini pasti dari negara maju gitu kan, yang punya resource dan budget gede gitu katakan. Tapi kan mereka pun pemasok daging juga ya. Harusnya di dalam negara mereka juga akan konflik dong. Karena kan jadi kepentingan ekonomi juga gitu. Ya itu yang tadi saya bilang. Bahwa lah ketika mereka menjual teknologi emang nggak profit. Hmm, Ketika mereka menjual mediumnya, menjual teknologinya memang tidak profit. Gitu. Satu itu. Terus yang kedua, mereka juga lihat kan, mereka nilai lingkungan mereka gimana kalau kita pertahankan dengan sistem animal husbandry yang seperti ini. Yang tadi saya katakan carbon footprint semakin tinggi, ya kan penggunaan air jauh lebih besar gitu kan. Nah, itu iya. mereka perhitungkan semua
gitu. Makanya ketika mereka perhitungkan sisi A dan sisi B, mereka timbang nih, oh ternyata B ini lebih baik, maka mereka bisa masuk ke level komersial seperti itu. Oh, Kalau iya nggak ada iya. dong kok. Itu kan kalau misalnya kita meneliti itu uangnya nggak sedikit loh. Waktu itu project pertama itu 300.000 US dollar project pertama. Project-project Oh, sebelumnya berapa? Oh, banyak itu uang. Kamu sebagai investor kan mikir juga. Kan kamu nggak mungkin ngasih-ngasih uang saja. Ya udah kamu pokoknya neliti aja wes gitu kan. Nggak mungkin. iya. Pasti kan kamu dipresentasikan dulu. Istilahnya kalau bahasa marketnya diprospek dulu kan. Hmm, Dilihat dulu. Apa nih manfaatnya iya gitu. iya. Cuman mungkin kalau saya ngebayangin saya punya pabrik daging buatan, itu tuh kayak mahal di awal gitu ya. Kayak seakan kita bikin sendal gitu, bikin baju, mesinnya dulu mahal, tapi sisanya bahan-bahannya akan lebih murah ya. Ya, ya itu yang tadi saya bilang teknologi. Teknologi berkembang maju kan ini kok. Ya Hmm, kan? Jadi bagaimana teknologi itu bisa diadopsi tanpa cost-nya itu tinggi gitu. Nah, untuk saat hmm, ini ya betul yang Rico sampaikan bahwa fasilitas dari lab grown meat itu harus benar-benar steril karena kan kita numbuhin sel. Kalau selnya terkontaminasi nggak jadi daging, gitu kan? ah, Nah, jadi benar-benar sophisticated lah ya, bagus lah, advance gitu labnya. Gitu. Jadi memang betul bahwa initial investmentnya tinggi sekali, gitu. Initial investmentnya tinggi. oke. Cuman berhasil Nah, tuh oh Singapura iya, iya. berhasil tuh bikin satu. Dia udah dijual bebas daging-dagingnya. Oh, daging ayam udah di Singapura sudah daging ayam yang ditumbuhkan di Oke. lab sudah dijual gitu. Iya, iya. Saya tuh sejujurnya penasaran karena saya suka daging dan saya belum pernah nyobain si daging meatless tadi kan. Cuman kita tuh tahu dari dulu kalau makan makanan kemasan itu kurang baik gitu kan, ada bahan kimia, ada apa gitu. Karena itu kan mungkin dibikin juga di lab gitu, bahan kimianya untuk makanan bisa awet dan sebagainya lah dimanipulasi sama manusia. Nah, ini kan berarti kan daging bahkan ini pure buatan manusia, bahkan dari sel gitu. Apakah nggak bahaya ke kitanya gitu? Karena kan ini bahan kimia nih. Ya, ya mungkin ini perlu saya luruskan ya informasinya kok. Jadi begini, banyak masyarakat kita itu dikit-dikit ngomonginnya, maksudnya bukan karena Riko nyampein ini ya, masyarakat Iya, kita iya. secara umum gitu ya, eh, bilang kimia, kimia, kimia. Sekarang saya tanya Riko, Riko bernapas bahan kimia nggak? Iya, Oksigen itu bahan kimia kan? iya, Loh, iya. iya dong. Apa itu definisi bahan kimia? Ya segala sesuatu yang dibentuk dari atom kan? Hmm, Jelas gitu. Jadi saya diserang nih. apa namanya? Bukan. Maksudnya gini, sekaligus juga kalau orang dengar gitu kan, supaya kita Iya, iya. apa bahan kimia, segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup kita ini bahan kimia gitu. Saya Hmm, sedang ngomong pun, saya bernafas pun bahan kimia yang masuk. Oksigen ini bahan kimia juga gitu. Jadi maksudnya gini, itu yang pertama. Jadi bahan kimia itu ya part of our daily life. Satu. Lalu yang kedua adalah makanan kemasan katanya tidak baik. Nah, gini loh kok. Sebelum makanan kemasan itu keluar ke masyarakat, itu kan ada tuh prosesnya tuh. Yang pertama quality control hmm, di industrinya. Terus yang kedua dia harus dapat izin kayak di Indonesia gitu kan. Izinnya dari mana? Dari hmm. Badan POM. Nah, itu ada sederet regulasi yang dia harus lewatin supaya dia baru bisa dapat izin edar, supaya dia mengedarkan menjual makanannya ke publik gitu. Jadi I jadi kalau see. orang bilang bahwa wah itu tidak baik, ini tidak baik, menurut saya, loh kok tidak baik ya? Padahal kan itu udah jelas gitu, tata Hmm, aturannya itu sudah jelas. Nah, yang membuat tidak baik apa coba? Kalau segala sesuatu kita konsumsi berlebihan, nah itu yang baru tidak baik. Gitu loh kok. Misalnya begini, air baik nggak untuk tubuh kita? Oh baik banget. Tapi kalau baik. misalnya saya konsumsi air 1 galon gitu kok, sekali konsumsi, kira-kira baik nggak? Yang ada, yang ada Iya, kembung iya. kan? Nah, gitu. Iya. Jadi balik lagi ke lab grown meat ini, oke dia dibuat dari media, tapi kan medianya itu jadi gini, lab grown meat ini hasil penelitian di lab. Oke, dikembangkan. Nah, sebelum tadi saya katakan Singapura sudah komersil nih ceritanya. Nah, kan itu ada namanya Singapore Food Agency. Mereka assess dulu. Ada namanya uji toksisitas kok. Uji untuk melihat Hmm, apakah makanan yang kita konsumsi itu toksik nggak bagi tubuh. Nah, udah lewat itu gitu loh.
Jadi kalau udah lewat itu dan itu persyaratannya wow gitu kan. Persyaratannya wow sekali gitu, jelimetnya. Nah, kalau sudah lewat itu, terus kita mau bilang, "Wah, itu nggak sehat itu," gitu. Nah, itu kan jadi apa terbalik ya pemikirannya gitu. Nah, jadi menurut saya Iya, iya. selama dia melewati regulasi itu harusnya oke. Karena ada uji-uji tadi tuh. Gitu. Iya, iya. Ya kadang saya orang yang nggak ngerti apa-apa malah menggurui orang yang ngerti gitu ya. Saya bilang, wah ini gak baik. Padahal kan mereka kayaknya udah ada sistem research-nya juga di Betul. di makanannya Sebelum gitu. produksi gitu, sebelum komersil sudah Iya, iya banyak baru riset. sadar saya. Mm-mm. Oke, ya Gitu. ya saya jadi lebih tenang nih. Cuman berarti karena kan kita udah makin bisa memanipulasi si makanan ini, memungkinkan nggak bahkan daging ini cuma segede kapsul, dia tuh nutrisinya wah bejibun lah. Akhirnya kita jadi cuman konsumsi makin praktis lagi. Itu aja setiap hari gitu. Ya. Karena kan sekarang kita meatless pun kan sebenarnya pengen bikin semuanya jadi lebih praktis kan. Nah ini lebih praktis Mm. lagi nih dengan cuma bikin kapsul gitu. Udah memenuhi semua ya gitu ya. Iya, kan harusnya bisa banget ya. Kalau untuk saat ini sih kayaknya belum ya, tidak bisa. Oh, Kenapa? Karena gini nih, um, manusia itu kan butuh energi ya kok ya, butuh energi kan. Nah, energi itu biasa dihasilkan dari karbohidrat, protein, lemak. oh, Nah, ini semua kan punya massa ya, punya berat ya. Jadi kalau misalnya kita mau oh, squeeze menjadi satu kan secara massa kan nggak nyekrup ya, gitu. Tadi saya iya, katakan iya. misalnya, kok kamu untuk orang dewasa di Indonesia itu dengan asupan kalori misalnya 2150 kilokalori, kamu butuh protein 60 sampai 70 gram. Nah, gimana kamu mau squeeze 60 sampai 70 gram menjadi satu kapsul? Kan belum belum bisa tuh. Kecuali nanti kita ada terobosan yang terbaru gitu kan. Sel manusia ternyata nggak membutuhkan ATP gitu kan. Kita nggak tahu ya, tetapi untuk saat ini jawaban pertanyaan Riko tidak gitu. Hmm, Gitu. Tapi ada teknologi yang orang ya, yang orang bisa tuh untuk mengontrol berat badan, managing body weight. Ada tuh penelitian di Jepang. Jadi ada sensasi yang diberikan. Jadi kita kalau misalnya mau makan nih, kita kalau makan kan kita kecuali selain mulut, itu kan kita ada menghirup juga ya kok ya. iya. Itu namanya flavor. Nah, sensasi itu bisa membuat orang kenyang. Jadi nafsu makannya kurang. Oh iya ya. Oh ada teknologi itu gitu. Oh, Nah, tapi itu kan balik lagi, itu kan cuma sensasi ya, membuat kita tidak mau makan. Tetapi kalau lama-lama kita kurus jadi lemes kan kita jadi pengen makan juga ya, gitu ya, iya, iya. Saya tuh gitu. suka suka berimajinasi gitu. Kalau ditanya pengen punya kekuatan super apa kan kadang orang pengen terbang, pengen bisa pukulan kencang gitu kan. Saya tuh kadang suka pengen mikir, saya pengen makanan tuh hilang di tenggorokan. Karena saya tahu kadang makanan yang kita makan itu nggak bagus buat badan kita kan terlalu berlemak, terlalu bergula gitu kan. Hmm, Tapi enak di mulutnya. Jadi hmm, kan enak ya kalau misalnya kita bisa makan terus tapi hilang di tenggorokan gitu. hmm. Itu kita akan ada satisfaction tadi mungkin nyambung kayak yang tadi mungkin itu berarti bisa dibuat ya. Nah, Soon gitu mungkin. ya, tetapi kan itu kan cuma persepsi kita dengan indera kita kan kok. Iya, heeh. Tetapi kan ada kelanjutannya. Sel kita kan butuh, Nah, gitu saya tuh kan. mikirnya tuh yang butuh itu pakai yang sehat-sehat aja gitu, yang sehat-sehat masukin, tapi Oh, itu tuh dirangsang bagian entah dari penciuman entah apa, mungkin ini saya berimajinasi aja tapi akan menarik banget gitu. Wah, kita enak kayak euforia makanan, tapi yang masuk badan kita mah sehat gitu. ya, ya, bisa aja itu, kedepannya bisa bisa seperti itu karena Wah, preferensi lagi kan oke. perubahan pola konsumsi kan orang-orang. Iya, iya. Itu bisa. Ada peluang ada gitu. Ya, bisa itu. Mmm, oke. Berarti cuman daging aja yang setidaknya kan yang kayak kita tahu revolusi daging buatan ini tuh karena salah satunya karena itu ya, pemanasan global ya? Atau Ya, ada dampak lain lagi nggak? ya. Salah satu yang paling mendasari memang ada dua sebenarnya. Yang pertama itu Oh, pemanasan global karena carbon footprint tadi itu. Terus yang kedua ini itu tadi movement pecinta hewan itu loh. Ya, oke. movement pecinta hewan. Dan ternyata ya ada beberapa survei ternyata orang yang vegan juga mau mengkonsumsi ini. Mmm, Menarik kan? padahal kan ini dari daging ya? Maksudnya kan kan dari sel. Exactly, exactly.
Karena mereka berpikir bahwa oh ini tidak menyakiti hewan ya gitu tadi itu movement yang tadi itu gitu loh. Ini Oh, tidak ya menyakiti karena hewan alasan gitu. Jadi itu. mereka mau konsumsi gitu. Oh, Nah itu mungkin mereka yang pure vegan karena bukan soal hewan tadi mah, mungkin tidak akan mau juga ya. ya Cuma berarti gitu. secara rasa nih, kan saya sih udah pernah nyobain daging buatan dari jamur gitu. Mm-mm. Secara rasa gimana? Daging buatan yang dari sel ini sama yang dari tumbuhan, Ya. lebih mendekati yang mana? Harusnya yang daging dari sel ini ya? Ya yang lebih mendekati secara tekstur ya, secara tekstur ya deketin yang culture meat lah. Nah, Tapi tetapi kalau dari keseluruhan, aroma bla 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 gitu, nah, kayak daging asli nggak? ya yang paling mendekati ya lab culture meat. Udah pasti loh. Mhm, Oh, struktur jaringannya udah beda gitu kan. Nah, heeh. tetapi memang masih ada tantangannya dalam lab culture meat ini. Rasanya itu nggak bisa sama persis seperti daging yang memang dari hewan yang ditumbuhkan dari kecil. Nah, ini tantangan Apa nih. yang bedanya? Bisa dideskripsikan Paling nggak kira-kira? paling paling tinggi itu perbedaannya itu adalah kandungan lemaknya. Nah, Oh, saya kandungan sempat lemak 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 ini ya kok kalau dipangan gitu, lemak ini banyak sekali fungsinya loh. Yang satu kasih rasa, yang kedua kasih tekstur. Marble daripada daging itu kontribusi daripada lemak saya gitu. tuh barusan sempat mau lempar pertanyaan, bisa nggak kita bikin daging wagyu yang A plus gitu, yang isinya tuh lemak semua? Berarti itu nggak mungkin ya? Untuk saat ini untuk lab culture meat ini belum bisa dijawab. Tapi kan balik lagi, mereka kan berusaha ya. Yang seperti tadi saya katakan, yang kita hasilkan sekarang lab culture meat yang modelnya kayak fillet, yang kayak modelnya burger gitu kan. Tadi saya katakan perusahaan di Oh, Amerika sudah mengembangkan scaffold. Scaffold itu kayak cetakan gitu loh, kok kayak tulang heeh. ya. Tapi ini tulangnya ini saya tidak tahu apakah bisa edible atau dia itu edible atau food grade yang ditumbuhin sama daging. Jadi nanti bentuknya kayak steak gitu loh. Oh gitu bentuk cetakannya. Hmm. Jadi Saya kira kayak cetakan agar gitu. enggak. Jadi mereka tumbuh di scaffold ini kan tadi scaffold ini terdiri dari senyawa-senyawa biologis yang bisa ditumbuhin gitu. Itu scaffold Hmm, gitu. Nah, itu yang mereka sedang kerjakan gitu. Makanya artinya apa yang tidak terjawab hari ini mungkin besok hari itu bisa dijawab gitu. Jadi selalu ada peluang ke sana, progresif lah gitu. Ini progresif ke depannya. I see. Oke oke, kebayang kebayang. Dan ya semoga ya yang tadi yang lemak itu ya, karena saya tuh seneng banget daging sirloin, apalagi wagyu gitu kan. Berarti sekarang tuh kita cuma bisa makan yang tenderloin doang nih maksimal nih gitu kan. Masalahnya gitu kan. Iya. Burger dan tenderloin gitu. Mm. Iya Nah, iya. makanya beberapa pemanfaatan apa namanya lab cultured meat ini kan kadang-kadang specialty ya. Maksudnya yang gaya-gaya ala-ala chef gitu loh. Yang dikombinasikan dengan ini, dikombinasikan dengan ini. Jadi makanya memang tadi itu, karena kan tadi saya katakan dia itu sekitar 5 sampai 6 dolar ya. Jadi itu mungkin masih Mhm. dirasa mahal ya. Jadi dia itu lebih masuk ke restoran gitu loh. Nah, Iya iya. Saya tuh jadi kepikiran lagi mungkin ini bisa bisa menyelesaikan masalah lain kayak bahkan kemiskinan gitu. Oke, sekarang masih mahal. Tapi kan ya kita lihat sekarang kalau kita lihat di e-commerce aja, barang-barang yang dulu saya kan senang lampu-lampuan nih. hmm, Wah, itu mahal banget. Sekarang di bawah 100.000 bahkan cuma 10.000 pun saya bisa dapat lampu-lampuan keren ini gitu. ya. Dan saya ekspektasikan daging ini pun bisa gitu. Karena kan kalau semua orang udah punya alatnya, gampang banget dan rasanya semua orang akan bisa makan dengan enak gitu kan. Ya, daging ini ya tergantung ya. Kalau nanti tiba-tiba mereka menciptakan reaktor yang home reaktor kan gitu kan? Kan Wah dulu kan seru kita tuh. mikirnya kayak misalnya dulu pengolahan air kan tangkinya gede-gede gitu kan. Sekarang kita punya RO yang level rumah kan gitu kan? Iya iya. Nah, tergantung kalau misalnya nanti arah teknologi dan itu kalau bisa dikembangkan itu akan bagus. Misalnya gini, Riko, besok saya mau bikin burger ya udah saya tetesin dulu satu tes gitu kan. Udah tunggu besok klik satu utuh gitu Iya kan. itu keren Tinggal banget. masuk gitu kan. Itu memungkinkan nggak? Memungkinkan. Sangat memungkinkan. Nah, cuman kan kalau untuk level orang apa ya yang terbatas gitu secara ekonomi mungkin agak susah ya karena kan tadi itu saya katakan bioreaktornya itu kan harus clean, harus steril itu kok. Karena kalau dia terjadi Hmm. kontaminasi bisa jadi yang ada daging yang aneh-aneh yang tumbuh kan gitu kan.
Iya loh. atau nggak tumbuh sama sekali gitu. Eh, iya iya karena saya tuh tadi kepikiran juga ini kan semua sumbernya dari manusia gitu dari kayak satu sumber. Kalau satu ini terkontaminasi kan semua orang kena dampaknya langsung jebret gitu. Kayak Ya, kayak pandemi kan jadinya. ya. Makanya tadi saya katakan, apakah memungkinkan untuk home scale? Memungkinkan. Tetapi untuk kedepannya, ini kan baru awal-awal ya, fase awal-awal komersialisasi. Ini pasti yang bermain adalah industri besar kok, yang quality controlnya benar-benar dijaga. Kenapa? Hmm. Karena kalau misalnya nanti terjadi sesuatu masalah, wah ini jadi propaganda. Iya gila ini kacau banget Eh, ini. gitu. Karena makanan sehari-hari yang kita makan kan. Betul, daging gitu loh. Ya. Ah, iya iya. Nah, eh kan kurang lebih itu pertanyaannya ya. Tapi saya tuh pengen nanya kayak ultimate questionnya gitu dari Mas Aziz. Sesuatu Hmm. yang mungkin Mas Aziz masih pertanyakan di bagian ini. Gak usah ada jawabannya nggak apa-apa sih. Ya, Bikin audiens makin penasaran setelah ini. Atau ya. sekalian kalau ada hal tadi yang mungkin belum sempat dibahas mau dibahas juga sekarang nggak Hmm. boleh. Ya, pertama itu adalah hal yang belum sempat dibahas dulu ya, kok ya, kali ya. Yang Hmm. pertama itu lab grown meat ini kita lihat sebagai alternatif ya. Maksudnya kita jangan antipati terhadap perkembangan teknologi. Kita lihatnya sebagai alternatif. Kayak dulu lah, ketika plant based meat masuk, orang bilang ngapain makan kedelai seolah-olah bikin daging, gitu kan? Hmm. Padahal kan sebenarnya ada juga orang yang menyukai. Maksud saya, oke, pada masa transisi pasti akan ada orang pro dan kontra gitu. Tetapi menurut saya ketika teknologi diintroduksi ke market, mereka sudah menimbang plus minusnya. Sehingga ini bisa masuk ke market berarti plusnya harusnya lebih banyak. Itu yang pertama. Gitu. Jadi kita jangan antipati terhadap alternatif meat alternatif ini. Karena menurut saya ini nggak akan tiba-tiba langsung menggantikan daging keseluruhan, tidak akan Hmm. serevolusioner itu gitu. Itu akan memiliki fase-fase tertentu. Atau bahkan nanti kok kalau saya berpikirnya bisa saja ini menjadi basic meat, lab culture meat ini, sementara daging-daging yang berasal dari hewan itu menjadi specialty meat. Karena itu mahal biayanya. Oh. Gitu loh. Kalau saya Iya melihat iya. kalau ini berkembang terus ya, bisa jadi nanti jadi terbalik. Nah, kalau sekarang kan posisinya oh ini compulsory ya. Maksudnya ini kan cuma pelengkap saja kan gitu kan. Aha. Nah, ke depannya kalau teknologinya nanti berkembang dengan sangat canggih, ini bisa kebalik. Jadi yang lab grown meat ini jadi basic untuk semua orang konsumsi, semua level, sementara daging-daging dari hewan itu bisa menjadi ya level-level kelas atas gitu, restoran-restoran terkenal gitu Nah, kan, gitu. misalkan dia udah terlalu kebalik nih ya. Akhirnya semua orang sudah sangat terbiasa dengan daging buatan. Akhirnya eh, misalkan ada satu momen di mana daging original itu peminatnya turun. Itu kan berarti merusak rantai makanan ya secara nggak langsung. Karena kalau dilihat nih, ini bukan berarti kita konsumsi kucing ya. Cuma Hmm. di komplek tuh sekarang makin banyak kucing dan orang tuh lagi gencar-gencarnya buat steril kucing kan. Dia tuh tiba-tiba kayak meledak. Dan saya rasa ini juga sapi jangan-jangan sapi ayam bisa meledak gitu dan akhirnya tumbuhan jadi kemana-mana, jadi banyak gitu nggak ada yang konsumsi atau gimana tuh? Ya, betul. Karena kita itu akan mengganggu salah satu rantai makanan ya, mengganggu bisa juga mengganggu ekosistem mungkin. Tetapi balik lagi, pasti akan ada hal yang muncul, untuk hal yang baru akan ada hal yang muncul dan kita harus adapt dengan hal yang muncul itu apa. Jadi maksud saya gini, Eh, kita tidak bisa melihat perkembangan teknologi ini berdiri sendiri gitu loh kok. Tapi iya iya. perkembangan teknologi ini harus didukung faktor-faktor lainnya. Nah, faktor-faktor lainnya ini yang mungkin kita kalau cerita ya bisa berhari-hari kan gitu kan. Nah, tapi Hmm. intinya adalah begitu. Bisa saja trennya tadi yang saya sampaikan, bisa kebalik nanti, mungkin ya. Mungkin bisa kebalik, itu yang pertama. Jadi kita jangan antipati dengan perkembangan teknologi. Lalu yang kedua, lab culture meat ini kan muncul sebagai bentuk respon terhadap bumi ini semakin tidak baik-baik saja. Ya kan, carbon Betul. footprint, ya kan, permasalahan apa water scarcity, air di Indonesia di tempat kita sih gampang air, tapi tempat lain oh belum tentu gitu kan. Nah, Hmm. hal-hal yang seperti ini dicoba dikembangkan teknologi untuk menjawab permasalahan. Karena orang mau nggak mau harus makan protein gitu sebagai basic needs-nya. Nah, oleh karena itu kita harus melihat teknologi ini, biarkan teknologi ini berkembang dan keputusan itu kan di kita ya kok ya. Hmm. Riko mau makan apa, kan Riko yang putusin kan. Iya, saya punya Maksudnya duit gitu ya. iya, artinya kan benar-benar kita yang putusin. Jadi kalau misalnya kita tidak menyukai ini mau dengan alasan apapun ya silahkan gitu.
Tapi jangan juga rusak orang yang mulai mau berpikir bahwa, "Oh, saya mau menjaga alam ini." Ya mungkin kontribusi saya nggak besar, tapi at least saya makan sesuatu yang tidak merusak alam ini gitu, misalnya gitu kan. Nah, Ah, ke iya arah iya. sana gitu. Jadi, maksud saya ya nggak apa-apa, biarkan saja itu berkembang di masyarakat and let the society choose, gitu kan. I Biarkan see. masyarakat yang memilih gitu. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, lab culture meat ini menurut saya ya, teknologinya akan terus berkembang. Teknologi akan terus berkembang, terutama untuk Hmm. mediumnya sebenarnya kok. Karena ada salah satu medium yang memang mahal ya. Fetal bone serum itu mahal dan Itu serum apaan? itu dari sapi ya. Dari darah serum itu kan darah ya, darah Ah, sapi yang diambil ya, darah sapi untuk media pertumbuhannya. Nah, itu orang sedang cari. Ilmuwan oh. sedang cari gimana bisa mengganti itu dengan medium tumbuh lain yang lebih murah tentunya. Sehingga daging ini lebih murah dari yang harga yang tadi yang saya sebutkan gitu. Jadi mudah-mudahan saya secara pribadi tidak against ini gitu. Karena menurut saya ya sah-sah saja as a part of technology ya sah-sah saja gitu. Jadi tinggal society aja, tinggal masyarakat saja yang memilih gitu. I see. Oke. Berarti tinggal ultimate question nih. Tadi belum kan? Hahaha. Belum, belum. Ya, apa nih yang akan apa ya, menggubris audiens kita nih setelah ini? Ya. Sebenarnya tadi udah sempat kamu singgung sebenarnya kok. Pertanyaan saya yang paling mendasar, kalau sel apapun bisa kita kembang biakan, berarti apakah dengan berkembangnya teknologi lab cultured meat ini atau lab grown meat ini, Hah. orang juga akan mengalami peningkatan kanibalisme? Wah. Kalau menurut Mas gimana? Definisi loh, Kayaknya kalau menurut gue sih akan terjadi ya. kanibalisme itu kan apa ya? Preferensi untuk memakan sesama jenis, ya kan? Iya. Itu definisi kanibalisme kan. Nah, sekarang coba kamu kalau diambil satu sel kira-kira sakit nggak kok? Nggak sakit. Mau satu Enggak. sel, habis itu dari satu sel dikembangbiakan menjadi sel lain terus dikembangin ya jadi jadi daging Riko satu Iya. dua tiga. Dan gue tuh pernah dengar katanya bau daging manusia terbakar itu enak. Nggak tahu ya ini ya. Tapi itu pernah baca aja gitu. Jadi ada yang kebakaran terus bau daging manusia itu sangat-sangat enak. Ya nggak tahu juga ya. Ya, ya. Wah, gimana Jadi gimana? Masih mau? Hah? kalau saya melihatnya gini, kalau dia cultured meat, ya kayak kita daging ayam, daging sapi, ya kan kita tidak melanggar etik ya, ya kan? Itu Hmm, tidak melanggar etik. Tetapi tadi itu ketika sel manusia yang diambil, ya tidak menyakiti manusia, tetapi ada etika di situ. hmm, Nah, etika inilah yang nanti yang akan membatasi itu. Regulasi itulah yang akan membatasi itu. Gitu. Makanya tadi saya katakan, semua makanan yang jatuh ke market itu dianalisis dulu, uji toksisitasnya, uji ini, uji itu, lalu setelah itu masuk ke regulasi. Nah, dari regulasi itu akan dicek semua dari moralitas, etika dan segala macam. Ethics itu semua dicek. Nah, baru bisa lewat. I see. Nah, tetapi kan itu kita berbicara secara yang baik ya, baik ya. Baik dalam artian bahwa kita mengikuti semua peraturan yang berlaku. Tapi apa kita Hmm. bisa memastikan bahwa semua orang yang mengikuti peraturan yang berlaku? Nah itu sekarang aja udah banyak yang ngelanggar. Nah, itu dia. Jadi balik lagi ke kita gitu. Sangat-sangat balik lagi ke kita. Jadi saya serahkan ini kepada para pendengar gitu kan. Untuk berpikir kalau bisa, kalau saya sih melihatnya kita lihat dari perspektif positif. Ya janganlah. Kanibalisme Iya. janganlah gitu. Karena bagaimanapun itu bukan sesuatu yang secara moral, secara etika dapat kita terima gitu. Gitu kok. Oke, mantap. Iya, gitu guys. Jadi terkait meatless atau daging palsu, daging buatan ini gitu. Semoga kalian lebih tercerahkan, diputuskan balik lagi ke kalian mau makan daging buatan mau enggak, mau kanibal atau enggak gitu kan. Tapi intinya teknologi nggak bisa dibendung dan seharusnya teknologi emang dibuat dikembangkan untuk apa ya kesejahteraan
kita juga gitu, manusia dan terutama bumi ini gitu ya, yang makin menuju kehancuran sepertinya gitu ya. Oke kalau gitu, thank you banget Mas Aziz buat waktunya. Kita sangat apresiasi udah nyempetin waktu buat ngobrol bareng kita yang hampir 1 jam ini. Dan seperti biasa, dari podcast ini semoga kalian semakin penasaran dengan banyak hal, terus bertanya-tanya seperti slogan Kobisa, stay curious. Dan gue Rico signing out, Mas Aziz juga signing out. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih, Go. Bye-bye. Bye. Thank you, thank you.